يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ نوية النار البنتني وإلى الشيخ بن سليم سمير الحضرمي وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة روح بجاسوس في هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. Al-Mukarram, para sepuh, wabil khusus para perindu surga yang dirahmati Allah, seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat kumpul di bulan Ramadan, di mana hampir seluruh majlis-majlis udah ditutup. Tapi kalau kita enggak sama kayak di rumah, di Lontar, di beberapa tempat sengaja enggak saya tutup, di Manggar, di Lontar sengaja. Ya nanti nutupnya ntar aja lah, mau lebaran gitu, biar kebagian THR kali. Amin. Amin. Mudah-mudahan pengajian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin. Faslun arkanuhu salasatun. Malam ini kita ngebahas rukun puasa. Rukun puasa itu jumlahnya 3. Jadi kalau rukun itu adanya di dalam ibadah. Ada syarat, ada rukun. Kalau syarat mah di luarnya.
sebelum pelaksanaan itu syarat. Kayak orang mau sholat, syaratnya kudu punya wudu. Itu syarat mah berarti di luar sholat. Syarat puasa ada. Syarat puasa diantaranya Islam, berakal, gitu kan, berakal dan juga baligh. Itu syaratnya sebelum puasa. Tapi kalau rukun ada di dalam puasanya. Ada berapa rukunnya? Rukunnya puasa itu arkanuhu salasatu asya. Rukunnya itu ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua meninggalkan perkara yang ngebatalin puasa. Yang ketiga rukun puasanya yaitu adalah puasa. Jadi rukun puasa itu adalah puasa. Nah itu. Yang pertama niat. Yang pertama niatnya itu likulli yaumin fil fardi. Niat puasanya itu kudu tiap malam. Jam berapa mulainya? Pas maghrib aja dah. Pas mulai maghrib sampai subuh. Nah kalau udah matahari udah nongol, itu udah nggak ada tuh, udah nggak boleh niat. Kalau matahari udah nongol. Jadi kita boleh boleh niatnya itu adalah ketika waktu maghrib sudah masuk. Yang kita buka puasa nih, habis buka puasa selesai langsung niat nggak apa-apa. Mau habis taraweh silakan. Kenapa harus malam kalau puasa? Sementara niat itu harus apa? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Sementara niat puasa itu adalah sementara niat itu harus berbarengan dengan pelaksanaannya. Kan puasanya besok, kok kita niatnya malam? Kalau sholat kan niatnya ketika takbiratul ihram. Kalau wudu niatnya ketika basuh wajah. Bareng itu. Tapi kalau puasa, sebelum puasa, ini puasa wajib. Sebelum puasa niatnya itu malam. Disebutnya mabit niat, nginepin niat. Kenapa kudu diinepin niat? Sebab kalau niatnya itu di siang hari, maka berbenturan dengan munculnya matahari. Artinya berarti sudah beda waktu. Maka harus nginepin niat. Kayak orang wukuf di Arafah, sebelum wukuf dia mabit dulu tuh di mana? Di Minah. Tapi dia udah niat haji. Walaupun wukufnya besok umpamanya. Nah itu sama tuh. Malamnya dia udah harus harus mabit dulu, nginep dulu, udah ngumpulin batu, baru besok nanti pelaksanaan hajinya. Nah, itu sama tuh. Jadi niat puasa juga harus di malam hari. Dan niatnya harus setiap hari, tiap malam. Bagaimana kalau ternyata orang niatnya di tengah hari atau matahari sudah nongol, maka puasanya nggak sah. Ini kita ngikutnya Syafi'i ya. Sebab 4 mazhab sepakat bahwa niat ini menjadi fardu. Cuman beda penafsiran. Kalau Imam Syafi'i itu sahnya amal perbuatan dengan niat. Kalau Imam Malik menafsirkan sempurnanya ibadah itu dengan pakai niat. Nah kalau kita nggak sah berarti kalau nggak niat. Bagaimana orang ngelakuin kalau nggak ada niatan kan gitu. Maka segala sesuatu diawalin dari niat. Kalau nggak ada niatan, saya emang nggak ada niatan, kebetulan aja. Ya, nanti dapatnya juga suka kebetulan, dapat nggak dapat. Maka menurut Imam Syafi'i tidak sah puasanya kalau tidak pakai niat. Umpamanya kita puasa, malam ini ada yang lupa niat puasa, atau kemarin ada yang lupa niat puasa, maka puasanya itu dianggap tidak sah. Tapi wajib nggak makan, nggak minum, gitu. Orang yang nggak niat di malam hari,
Lalu kemudian dia inget tuh besoknya, iya saya lupa tadi malam niat, nggak taraweh sih malam, gitu. Kan biasanya kalau habis taraweh kan suka niat bareng-bareng tuh. Dia lupa, ketiduran, walaupun ketiduran, bangun-bangun udah imsak, bahkan udah subuh, siang hari, dan dia nggak niat semalamnya, maka puasanya itu harus diganti nanti di bulan Syawal atau setelah beres Ramadan. Tapi pada saat itu dia tetap harus nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan banget, tetap harus puasa, tetap harus nahan tuh. Wajibul qadha ma'al imsak disebutnya. Dia wajib membayar puasanya sembari nahan, nahan nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, ya kayak puasa aja biasa. Tapi nanti kudu diganti setelah Ramadan. Makanya baik-baik tuh, kudu pakai niat. Niatnya di mana? Niatnya di hati. Niatnya di hati. Wa mahalluha fil qalbi. Sering saya ingetin, niatnya itu di hati. Adapun bacaan yang tiap hari kita baca itu bacaan di mulutnya. Sunnah ngomongnya kayak gitu. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadis fardolillahi ta'ala. Nah itu niat harian. Tapi setelah ngomong itu mulut, hati ngomong nih. Di hati ngomong, niat saya puasa Ramadan esok hari, gitu. Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Di hati gitu dah. Di hati dengan bahasa sendiri, dengan bahasa masing-masing. Nggak perlu bahasa Inggris kalau nggak ngerti mah. Dan juga nggak perlu bahasa Arab kalau nggak ngerti. Di hati. Di hati itu bahasa makna. Bahasa makna artinya dengan bahasa yang kita pahamin, yang kita tahu. Orang Indonesia ya, bahasanya Indonesia. Niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Itu kalau tarawih sebelum salam-salaman gitu. Sebelum salam-salaman di hati sambil ngomong, niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Itu niat puasa harian. Nah, bagi yang suka lupa, khawatir ada yang nggak niat pada hari itu, maka ada solusinya. Solusinya niat puasa selama sebulan penuh. Ngikutin siapa itu? Kalau Imam Syafi'i itu wajib niat tiap hari. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali itu wajib niat tiap hari. Tapi Imam Malik membolehkan niat puasa 1 bulan penuh. Jadi besok-besok nih kalau lupa, ada yang nggak niat harian, kalau dia udah niat puasa sebulan penuh, udah ketambel tuh. Udah ketambel. Niat puasa sebulan. Niat hariannya mah tetap. Niat hariannya tetap, tapi untuk jaga-jaga, khawatir lupa, dia nggak niat pada malam itu, maka sebelumnya dia harus niat, dia juga menggunakan niat puasa sebulan penuh, ngikutin mazhab Imam Malik. Ngikutin Imam Malik. Tidak ada pertanggungjawabannya itu. Imam Malik mengeluarkan fatwa bahwa boleh niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi ketika hariannya ada yang lupa, itu udah ditambal. Udah ada yang hafal belum niatnya? Belum ada yang hafal ya? Ya udah niat bareng-bareng. Takut-takut besok ada yang lupa. Itu udah saya share ke grup. Silakan dilihat. Yuk. Jadi ya kalau kita niat yang puasa sebulan penuh ini, ngikutin atau taklid kepada Imam Malik. Boleh itu taklid tuh. Artinya ngikut kepada Imam Malik. Dengan tidak mengurangi rukun-rukun dari Imam Malik itu sendiri. Gimana niat puasanya bareng-bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Nawaitu sauma jami'i
syahri ramadhana hadhihi sanati taqlidan lil imami maliki fardhu lillahi ta'ala nawaitu sauma jami'i syahri ramadhana hadhihi sanati taqlidan lil imami malikin fardhu lillahi ta'ala. Artinya baca dalam hati ya, dari sekarang nggak apa-apa. Niat saya puasa apa? Dalam hati aja ngomongnya, niat saya puasa sepanjang bulan Ramadan atau sebulan penuh boleh. Niat saya puasa sebulan penuh atau sepanjang bulan Ramadan tahun ini ngikut Imam Malik gitu. Ngikut Imam Malik, dalam hati kita ngomong gitu. Ngikut Imam Malik fardu karena Allah. Jadi kita niat puasa malam ini sekaligus niat puasa sebulan penuh, walaupun udah habis nih, udah nggak ada sebulan lagi, tapi anggap aja buat sebulan penuh. Gitu. Mendingan lebih daripada kurang. Kan kita nanti sambil nunggu pengumuman. Niat saya puasa sebulan penuh bulan Ramadan kan gitu ya. Mengikuti tahun ini mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Niatin itu dalam hati untuk jaga-jaga kalau besok lupa. Sebab kalau kita meninggalkan niat sengaja atau tidak sengaja, maka dia harus diganti puasanya di kemudian hari setelah selesai bulan Ramadan. Sengaja atau tidak sengaja, lupa atau enggak lupa, maka dia wajib mengganti puasanya nanti setelah beres bulan Ramadan. Dan pada saat itu ketika dia enggak niat puasa, tetap wajib berpuasa. Walaupun nanti kudu diganti, tetap wajib tuh. Tetap enggak makan, tetap enggak minum, belum sahur enggak ada urusan. Belum enggak makan, enggak minum, enggak hubungan badan dan lain sebagainya. Tuh, niat. Yang kedua, watarku muftirin. Watarku muftirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'durin. Yang kedua, rukun puasa itu tarku muftirin, meninggalkan meninggalkan perkara yang ngebatalin puasa. Meninggalkan perkara yang ngebatalin puasa. Seperti apa? Makan, minum, dan juga berhubungan badan. Itu makan, minum, berhubungan badan, muntah dengan sengaja gitu. Muntah, biar muntah dicolok-colok nih mulut, biar muntah dengan disengaja, itu batal puasanya. Jadi tarku muftirin harus meninggalkan perkara yang ngebatalin puasa. Jadi kudu ditahan tuh, jangan sampai makan, jangan sampai minum, jangan sampai berhubungan badan, atau juga muntah dengan sengaja. Termasuk juga murtad, gitu. Termasuk gila, ayan, itu batal puasanya. Gila, lagi puasa nih, di tengah-tengah puasa siang hari, tiba-tiba dia stres, gila, error, konslet, gila tuh. Gila pada saat itu puasanya otomatis batal. Walaupun gilanya cuma 5 menit. Itu batal puasanya. Terus kemudian murtad, keluar dari Islam, batal puasanya otomatis. Haid dan nifas, perempuan, batal puasanya otomatis. Meninggalkan perkara yang membatalin puasa. Walaupun yang dimakan atau yang diminum itu cuman sedikit, katakan sebutir nasi. Habis sahur nih, masih ada yang nyangkut, ya enggak? Nasi, belum dicukil, belum nyelilit kita. Nyelilit itu sunnah, belum selilitan. Masih ada yang nyangkut di sini, ketelan sama kita. Sayang nih, paling itu. Sayang nih gua kata, sisa sahur.
ditelan sama dia tengah hari lagi. Batal itu. Atau lagi kumur-kumur wudhu, kumur-kumur, ya elah. Orang mah kagak ada yang tahu, sebelah kita juga nggak tahu. Nah ini dia kan diuji kejujurannya ketika puasa. Orang lain sekitar kita nggak ada yang tahu, bahkan sebelah kita pun nggak tahu. Ketika kita mandi atau lagi kumur-kumur, gosok gigi, kan ada rasa-rasanya tuh. Makanya gosok gigi tengah hari itu makruh hukumnya. Kalau gosok gigi, gitu. Mayoritas ulama memakruhkan. Ketelan tuh atau ditelan maka puasanya batal. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Ada yang jadi gini nih. Semuanya itu ngebatalin. Yang ngebatalin yang mana? Yang sengaja atau yang nggak sengaja. Sama yang ketiga apa? Sama yang lupa. Bukan lupa. Punya prasangka. Contoh. Dia menyangka waktu ini udah maghrib. Nyangka tuh. Bukan lupa. Nyangka. Jam 3 sore. Dia nggak ngeliat jam. Udah gitu mendung, gelap. Buka dah tuh. Dia pikir, dia menyangka bahwa itu udah maghrib. Nah, maka puasanya itu dianggap batal. Makan tuh dia. Karena menyangka waktu sudah maghrib. Makan tuh dia. Lagi makan dapat 3 sendok. Datang temennya, lu ngapain? Jam 3 udah main buka aja. Emang harus jam 3? Lah ini gue pikir udah buka. Udah mendung, udah gelap. Udah gelap nih matahari, udah nggak ada. Ini mau mendung, mau hujan kali. Tapi ini belum maghrib tuh. Berarti prasangka dia salah. Dia menyangka bahwa waktu sudah maghrib padahal belum maghrib. Nah, itu batal puasanya. Tapi harus diterusin tuh. Jangan udahlah tanggung lah gitu. Tanggung lah, udah buka batalin aja. Jangan, terusin puasanya sampai maghrib. Tapi nanti wajib diqadha. Wajib diqadha. Paham ini? Yang kalau prasangka juga batal. Kalau prasangka itu karena prasangka itu beda sama lupa. Kalau prasangka beda sama orang kalau prasangka itu berarti nyangka. Punya praduga. Ternyata praduganya salah, sangkanya salah. Maka batal puasanya. Kecuali yang lupa. Kalau lupa nggak batal. Lupa nih, tengah hari bolong, makan. Makan, emang lupa, asli lupa. Makan dia. Lagi lapar-laparnya kan, masuk warung Padang. Makan 3 piring. Waduh, minumnya es jeruk. Makan 3 piring udah makannya kikil, ya enggak? Otak. Apalagi itu? Sama ayam pop. Aduh. Udah gitu minum es jeruk, ya enggak? Habis minum es jeruk pesen kopi, Bang, kopi. Wih, kopi itu ngebul dan ngerokok, plas. Ya Allah. Begitu dia udah kenyang, ingat astagfirullahaladzim, ya Allah ini bulan Ramadan, gue puasa. Lah udah ngerokok tuh 2 batang dapat. Udah ngerokok, udah makan 3 piring. Lupa, bener-bener lupa. Saat dia makan gak ingat sama sekali. Saat dia minum gak ingat sama sekali kalau dia lagi puasa. Bahkan ketika lagi ngerokok, ngopi, dia gak ingat sama sekali kalau dia sedang puasa. Ingat udah beres. Astagfirullah, udah puasa. Itu gak batal. Gak batal tuh. Lanjut puasanya dan gak perlu ngeganti. Paham gak tuh? Bener-bener lupa. Kali ada yang lupanya sampai 3 piring ya. Enak banget itu rezeki. Yang kagak enak mah pas lupanya lagi makan tuh ya. Makan gitu. Udah makan belum ketelen ditegur sama temennya, lu ngapain ditepak? Keselak dia. Keselak kan namanya kelolodan gitu. Kelolodan.
Makanan yang masih ada di mulut buang. Kalau yang udah ditelan jangan dimuntahin, gak usah. Kalau yang udah ketelen, makanan yang masih dalam mulut nih buang. Dan kagak boleh minum. Lupa gua minum dulu lah. Nggak bisa, kagak bisa, nggak boleh. Udah gitu makanya pedes lagi ya kan. Makan yang pedes lagi, yang pedes minum mau nggak boleh, walaupun kepedesan nggak ada urusan, nggak boleh tuh dia. Salahin temennya, lu pakai ngingetin gua lagi. Jangan diingetin kali itu. Nah itu namanya lupa. Kalau lupa nggak batal. Lupa dia tengah hari, lupa, bener-bener lupa, bener-bener lupa. Yang ketiga, ada yang sengaja. Kalau sengaja jelas batal dah tuh. Makan disengaja, minum disengaja. Ya lihat orang nen, kalau di warteg atau di warung-warung kan bukannya tuh setengah tuh ya. Ngeliat dia, ya Allah, ngeliat orang pada makan, ngenes amat bulan Ramadan. Dia prihatin sama orang yang nggak puasa, dia sambil ngenyot es tuh. Batal itu puasanya. Tapi setelah itu dia harus buang esnya, jangan diterusin, dan puasanya harus diterusin. Tapi nanti wajib diganti, wajib dikodok. Jangan sampai enggak tuh, karena sengaja. Yang ketiga, yang itu ada juga yang emang kagak disengaja. Bukan lupa, bukan nyangka, bukan disengaja, tapi kagak disengaja. Bagaimana hukum yang nggak disengaja? Tetap yang nggak disengaja juga harus ganti di setelah Ramadan, dan dia wajib meneruskan puasanya. Kan nggak sengaja beda sama lupa. Nggak sengaja itu beda sama lagi kumur-kumur, ya gitu ya, lagi kumur-kumur, teman yang ngelepak, plek, ketelen tuh air tuh. Waduh jadi ketelen, itu mah nggak sengaja. Nggak sengaja itu tetap apa? Tetap harus diganti. Tetap harus diganti setelah bulan Ramadan, dan tetap dia wajib terusin puasanya. Gitu. Atau diiseng-iseng lagi nyicipin makanan kan perempuan suka gitu ya. Kalau masak dicicipin itu di lidah, tetap sih batal. Nggak sengaja, apalagi ketelen. Wah, nggak sengaja juga tetap puasanya harus diganti, dan tetap wajib terusin puasanya. Makanya di sini watarku muftirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dakiron, dalam keadaan ingat. Dalam keadaan ingat itu bisa jadi ya, kalau ingat kan sengaja, nggak disengaja, sama prasangka, itu berarti masih dalam keadaan ingat. Masih dalam keadaan ingat itu, cuman nanti bedanya ada yang disengaja, ada yang kagak disengaja, ada yang punya prasangka, tapi masih dakiron, disebutnya masih dalam keadaan ingat. Selain dakiron, kalau nggak ingat berarti lupa. Kalau lupa mah nggak batal. Lawannya ingat berarti lupa. Selain itu batal puasanya, tapi tetap harus nahan. Dakiron dalam keadaan dia masih ingat, artinya dia tidak lupa. Maka dia kalau dalam keadaan ingat, baik disengaja atau tidak disengaja, atau punya prasangka, kemudian dia makan dan minum, maka puasanya batal. Tapi wajib diteruskan puasanya, lalu kemudian dia wajib mengqadha setelah bulan Ramadan. Mukhtaron, dan juga dalam keadaan mukhtaron, artinya bukan dipaksa, bukan dalam keadaan dipaksa atau terpaksa. Mukhtaron itu bukan dalam keadaan terpaksa, emang dia sehat lahir batin, waras, masih mampu, masih kuat, itu mukhtar namanya, terpilih. Kecuali kalau yang ghair mukhtar, itu yang bukan dalam keadaan bukan dalam keadaan sadar. Artinya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan santai. Contoh yang ghair mukhtar, yang tidak dalam keadaan mukhtar, yang mana? Seperti orang sakit, seperti musafir, seperti orang sakit dan musafir. Orang sakit
itu namanya ghair mukhtar. Maka orang sakit boleh tidak berpuasa pada saat dia sakit, atau tiba-tiba lagi puasa dia sakit dia puasa dan dia nggak kuat untuk meneruskan puasa, buka. Tapi nanti harus diqadha setelah bulan Ramadan. Ataupun juga seperti apa lagi? Seperti orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir. Seperti nanti nih pada mudik pulang kampung namanya pada mudik jauh. Nah itu musafir. Boleh dia nggak berpuasa kalau memang nggak mampu atau memang tidak kuat. Tapi tetap wajib diqadha. Biar bagaimanapun wajib diqadha. Harus diganti. Bukan rukhsah itu tetap harus dibayar. Itu namanya keringanan. Bukan dibebaskan tapi diringankan. Dapat dispensasi tapi dia tetap harus ganti dalam keadaan musafir. Ghairu jahilin, dan juga dalam keadaan tidak bodoh. Artinya dia tahu kalau makan itu batalin puasa. Ghair jahil berarti dia punya ilmu, tahu dah perkara yang ngebatalin puasa, di antaranya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Beda hal sama yang jahil, yang nggak tahu. Yang nggak tahu kalau makan minum berhubungan badan itu ngebatalin puasa. Atau perempuan nggak tahu nih kalau lagi orang men atau lagi head atau lagi nifas itu ngebatalin puasa. Nah dia yang benar-benar nggak tahu tuh. Kalau benar-benar nggak tahu hukumnya, maka itu tidak dianggap batal. Gitu. Cuman dia harus terusin puasanya. Contoh, ya siapa sih kayak puasanya bocah? Kayak puasanya bocah. Puasa setengah hari. Dia puasa nih. Ya kita ngajarin dia puasa, anak kecil. Anak umur 5 tahun, 7 tahun. Kan itu udah bagus tuh kita ajarin. Kita udah ajarin tuh anak sumuran-umuran gitu. Tiba-tiba dia makan. Jangan makan, Nak. Emang kenapa ya? Kamu kan lagi puasa. Emang gak boleh puasa makan? Nah, berarti dia belum tahu. Gak apa-apa, itu mah gak batal. Termasuk orang dewasa juga kalau yang memang sudah baligh sebenarnya, tapi dia nggak tahu hukum puasa, nggak tahu yang kalau ngebatalin puasa itu makan dan minum itu batal. Contoh lah katakanlah mu'allaf yang baru masuk Islam dan belum diajarin ilmu fikih. Dia cuma tahu bulan Ramadan pada puasa, ikutan dia puasa karena belum diajarin fikih. Dia makan juga. Nah dia ngasih tahu, Mas kan udah Islam. Iya, nggak boleh makan kan lagi puasa. Oh nggak boleh ya Pak? Terus gimana? Ya udah makannya stop, terusin puasanya. Nah, itu nggak batal, nggak perlu diganti. Karena dia benar-benar nggak tahu, jahilun. Tapi kalau kita nih kan pasti udah tahu. Barang kayak gitu-gitu, ilokan nggak tahu kan kita. Pasti kita tahu bahwa makan dan minum itu ngebatalin puasa. Nah, jadi yang kedua, watarku muftirin, meninggalkan perkara yang ngebatalin puasa. Ghairi jahilin, ya yang dalam keadaan ingat, dalam keadaan tidak terpaksa, dan juga dalam keadaan dia berilmu, artinya dia tahu bahwa ini itu adalah ngebatalin puasa. Ma'durin, dan juga bukan yang sedang udur. Ya kalau lagi sehat, enggak musafir, enggak apa lagi? Enggak head, enggak nifas, maka itu bukan udur, maka dia wajib puasa. Kalau enggak sedang dalam keadaan tidak udur, tidak ada udur, dia tidak puas, atau dia makan dan minum, maka puasanya batal. Kecuali udur, ya tadi kayak orang sakit, ya orang sakit, terus orang musafir, nah itu boleh dia ngebatalin puasa. Atau juga seperti siapa tuh? Makdur disebut makdur juga adalah ketika dia sudah tua, sepuh. Katakanlah udah umur 70 atau 80. Ini orang nih udah pikun, umur segitu. Udah pikun tuh. Nah, orang tua yang sudah pikun, yang umur-umuran segitu tuh, 70 kalau udah pikun, atau 80, 90 apalagi 100, walaupun dengar tapi dia pikun umpamanya.
Nah kalau udah pikun atau misalkan udah sepuh kayak gitu, maka itu kolamnya sudah diangkat. Rufi'al kolam. Rufi'al kolam, kolamnya sudah diangkat. Artinya sudah nggak ada catatan tuh dia. Sudah tidak ada catatan kewajiban untuk apa? Puasa. Orang tua kita nih mungkin ada, kita punya orang tua yang masih ada orang tuanya yang umuran segitu, kebetulan beliau pikun, sudah pikun atau ya gitulah. Orang udah sepuh, udah jompo. Nah itu. Dia puasa, sahur mah sahur. Ntar di tengah hari dia makan. Beh, ngapa beh makan? Sahur kata dia. Tadi gue belum sahur. Oh, berarti udah pikun nih orang tua. Biarin itu mantepin. Tapi kita anaknya wajib nanti yang ngebayarin. Ngebayarin puasa bukan. Ngebayarin fidyah untuk orang tua kita yang udah pikun. Atau orang tua kita yang sakit tapi nggak mungkin dia nerusin puasa nanti karena umurnya udah tua. Kalaupun dia sehat, dia jompo dah tuh orang tua kita, dia pikun. Maka orang tua yang sudah seperti itu, orang tua kita yang sudah seperti itu, maka dia sudah tidak ada kewajiban lagi untuk ibadah puasa. Ibadah sholat juga sama. Tapi untuk puasa itu kita wajib ngebayarin fidyahnya. Berapa hari orang tua kita nggak puasa atau engkong kita nggak puasa, bayarin tuh fidyahnya. Sehari 1 mud beras. 1 mud itu seliter lebih, ya katakanlah sekilo lah, lebihin dikit, lempengin dah sekilo. Setiap hari kalau dia nggak puasa, berapa hari dia nggak puasa, bayarin tuh seharinya 1 kilo beras. Beras yang kita makan hari-hari. Kalau kita beli berasnya yang pulen, maka kita fidyahnya juga beras yang pulen. Beras kalau yang dia beli berasnya yang setiap hari, yang makan berasnya yang 10.000, maka dia buat bayar fidyahnya juga yang 10.000. Kasihin dah tuh ke siapa? Kasihin ke fakir miskin. Ke fakir miskin. Fakir miskin siapa tuh? Ya banyak orang fakir miskin, laki-laki atau perempuan, duda atau janda kalau yang memang fakir miskin. Asli janda tuh yang fakir miskin, tapi jangan janda yang kaya. Kalau janda yang kaya jangan disantunin, tapi diapain? Nah, itu. Makdurin. Jadi kalau yang udur mah itu, kalau yang sudah udur maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan yang terakhir adalah wasaimun, dan juga berpuasa. Maksudnya yang ketiga yang berpuasa ini adalah rukun puasa itu ya kudu puasa. Puasa untuk tidak memakan dan minum. Jadi jadi simpulnya rukun berpuasa itu yang pertama niat, yang kedua tidak meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat gitu. Dan yang ketiga adalah berpuasa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Udah 3 ini dah. Ada yang nanya, silakan. Ini babnya sih masih banyak ya. Kita ambil singkat-singkat aja. Nah, nanti ada juga yang membatalkan puasa selain haid, nifas, dan juga kalau nanti ada yang perkara yang masalah iftar nih. Iftar itu boleh masalah berbuka atau batal di bulan Ramadan itu ada 4. Yang pertama nih saya diterangin gitu. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Berbuka di bulan Ramadan itu ada 4 macam modelnya. Yang pertama ada yang wajib buka. Wajib berbuka puasa. Siapa itu yang wajib berbuka puasa? Buat perempuan yang tiba-tiba haid atau nifas. Wajib berbuka. Maka perempuan yang ketika lagi puasa tiba-tiba bocor dah tuh. Tiba-tiba keluar darah haid atau tiba-tiba atau kebetulan dia nifas, buat perempuan yang habis ngelahirin. Nah itu maka wajib dia untuk tidak berpuasa, wajib batal puasanya. Malah kalau diterusin haram, nggak boleh diterusin, wajib dia buka puasa. Yang kedua, wajaizun kama fil musafir wal marad. Yang kedua ada yang boleh buka di bulan Ramadan.
buka puasa, batal puasanya, yang boleh dibatalin puasanya di bulan Ramadan. Yang kedua, ini hukumnya boleh. Yang kedua siapa? Yaitu seperti buat musafir dan juga orang sakit. Buat musafir tadi. Maka buat musafir boleh dia untuk berbuka puasa. Termasuk juga orang sakit. Boleh dia untuk batalin puasanya ketika sakit. Tapi nanti tetap harus dibayar. Nah, musafir cuman musafir apa namanya? Yang sakit nih terutama. Yang sakit itu ada yang boleh diterusin puasanya, ada yang juga dianjurkan berbuka, ada juga yang wajib berbuka, dan juga ada yang jangan berbuka. Sakit. Yang pertama yang boleh buka. Yang sakitnya memang adalah yang bikin dia lemes. Ya kayak mungkin sakit apa ya? Kembung atau sakit gigi. Ya mungkin sakit gigi mah. Kalau memang dia udah nggak kuat sakit giginya, kudu minum obat kan gitu. Itu yang repot tuh kalau sakit gigi. Sakit yang bikin sengsara itu. Sakit gigi yang bener-bener sakit. Udah gitu nggak ada yang nengokin. Apa sudah dengar sakit gigi nih? Iya. Nah, kalau sakit nih kayak gitu kan, kalau sakit kayak itu mah banyak yang nengokin tuh ya. Sakit gigi, udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah gitu nggak ada yang nengokin lagi. Udah ngobrol lah, udah paling apes udah sakit gigi. Nah kalau sakit gigi udah bener-bener udah kumat tuh giginya, kudu minum obat, boleh buka. Nah yang kedua dianjurin buka. Dianjurin buka buat memang yang sakitnya kronis, sehingga kalau diterusin dia khawatir gitu, khawatir malah bikin organ tubuhnya apa, khawatir, ada kekhawatiran. Nah itu boleh dianjurin untuk buka. Nah yang keempat yang ketiga ada yang wajib buka bagi orang yang sakit. Siapa? Yaitu orang yang sakit yang nggak boleh makan dan yang harus makan dan minum. Kata dokter nih, bapak lagi sakit, yang dirawat oleh dokter, dalam perawatan dokter, kemudian kata dokter bapak jangan puasa dulu. Sebab kalau bapak puasa, ini organ tubuh bapak nih, katakanlah apanya lah, lambungnya atau jantungnya bakal hilang kemanfaatannya gitu. Kalau bapak puasa nggak makan sedikit pun, maka bisa menambah bahaya, bahkan malah bisa hilang nyawanya. Nah maka itu kalau kata dokter begitu, bapak jangan puasa, wajib ikutin, wajib tuh, jangan paksa untuk puasa. Dan bahkan di sini dikatakan kalau dia meneruskan puasanya, dokter sok tahu kan saya ngerasain sakit, pada dokter ahli, tapi dia kekeh nerusin puasanya, qadarullah, mati itu orang dalam keadaan puasa. Maka di sini dikatakan matinya dia yang mempertahankan puasanya sementara dia tidak nurutin perintah dokter, maka matinya disebut mati fil maksiat, mati dalam keadaan maksiat. Tuh. Jadi buat orang yang sakit, yang memang oleh dokter dikatakan divonis sudah parah dan tidak boleh untuk puasa dulu gitu, karena dokter yang lebih tahu kenapa-kenapanya. Sebab kalau diteruskan puasanya maka akan berbahaya buat dirinya atau juga berbahaya buat nyawanya. Maka itu wajib untuk tidak berpuasa. Sementara kalau dia meninggal bersikeras untuk berpuasa, padahal dokter yang sudah memeriksanya tahu dia harus untuk tidak berpuasa, sementara dia tetap berpuasa sehingga sampai itu orang mati dalam keadaan puasa, maka puasanya tidak mendapatkan pahala dan matinya mati disebut dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah. Udah ikutin dah dokter. Nah kalau yang keempat yang harus diterusin puasanya, yang mana? Yang sakitnya nggak parah-parah amat. Contoh sakit pilek, belekan, pilek aja aleman, nggak puasa. Nah itu mau jangan, itu mau terusin aja puasanya.
jangan dibatalin. Atau matanya belekan. Hubungannya sama perut apaan? Nah, itu. Gak ada hubungannya. Atau sakit pilek, itu terusin puasanya, kayak gitu-gitu. Terusin, jangan buka. Nah, itu namanya puasa. Dah, segitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang mau nanya sambil ramah tamah gitu ya. Ya. Al-Fatihah. Ahwan ya Allah karim ya arhamar rahimin ya arhamna astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.